Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang punya kisahnya sendiri dan beberapa kisah meski tak terlalu dikenal di bumi, ternyata begitu mulia di langit. Hari ini aku ingin bercerita tentang seseorang yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tetapi karena keberanian imannya yang ia jaga sampai akhir hayatnya. Sebelum kita mulai, aku ingin menyampaikan sedikit hal. Semua informasi yang aku ceritakan ini adalah hasil dari berbagai sumber yang aku rangkai kembali dengan hati. Jika di dalam cerita nanti ada kekurangan atau informasi yang kurang tepat atau belum lengkap, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian bisa bantu lengkapi di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan dengan cara yang baik. Baik, dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Untuk kisah kali ini kita akan menyimak cerita berjudul Pemuda Pemberani dan Kaum yang Mendustakan Kebenaran. Sahabatku, di zaman dahulu di kota bernama Antakya, sekarang bagian dari Turki, hidup seorang tukang kayu sederhana bernama Habib bin Muri, lebih dikenal sebagai Habib An-Najjar atau Habib si tukang kayu. Ia dikenal oleh penduduk kotanya sebagai orang yang sangat baik hati, dermawan, dan gemar menolong fakir miskin. Meskipun hidupnya tidak bergelimang harta, ia memiliki kekayaan iman yang luar biasa. Habib adalah seorang penyembah berhala, sebagaimana mayoritas kaumnya. Namun, hidupnya begitu berubah ketika mendengar ajaran tauhid dari para utusan Allah yang diutus kepada penduduk Antakya. Menurut sebagian riwayat, mereka adalah utusan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Sodak, Masduk, dan Sam'un. Dikenal juga sebagai Hawariyun. Ketika utusan itu mengajak kaumnya untuk hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan sesembahan batu dan patung. Tapi kaum itu justru mendustakan mereka dan hendak menyakiti para utusan tersebut. Di sebuah negeri yang dipenuhi dengan kesesatan, tinggal sebuah kaum yang enggan menerima petunjuk. Mereka hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, dan menolak setiap kebenaran yang datang kepada mereka. Dan suatu hari Allah mengutus dua orang rasul kepada mereka, menyeru kepada tauhid dan menjauhkan mereka dari menyembah selain Allah. Namun bukannya menyambut dengan tangan terbuka, kaum itu justru mendustakan mereka. Mendengar penolakan ini, Allah menguatkan kedua rasul itu dengan seorang utusan yang ketiga, sampai diutus ketiga kalinya, tiga orang. Mereka bertiga berdiri di tengah-tengah kaum yang marah dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan kalian, seru mereka. Namun kaum itu membalas dengan cercaan. Kalian ini hanyalah manusia biasa seperti kami. Allah tidak menurunkan apapun, kalian hanya berdusta, kata mereka. Mereka menolak dengan angkuh, menutup telinga terhadap seruan kebenaran. Para utusan itu tetap bersabar, mencoba menjelaskan dengan lemah lembut. Tugas kami hanya menyampaikan amanah Allah. Kami tidak meminta imbalan dari kalian. Kami hanya menjalankan perintahnya. Namun, kata-kata mereka hanya memperburuk keadaan. Kaum itu semakin marah. Mereka merasa seruan para utusan itu membawa kesialan bagi mereka. Namun kami merasa sial karena kalian. Jika kalian tidak berhenti, kami akan merajam kalian. Mereka bilang begitu. Atau kami akan menyiksa kalian dengan adab yang pedih. Quran Surat Yasin ayat 18. Kemarahan mereka semakin membara, tidak ada ruang untuk perdebatan lagi. Mereka telah menutup hati, membutakan mata mereka dari kebenaran. Sang pemuda yang berlari demi kebenaran di saat situasi semakin panas. Seorang pemuda bernama Habib datang berlari dari ujung kota. Ia mendengar bagaimana kaumnya itu menolak kebenaran, dan hatinya tidak bisa diam. Dengan napas tersengal,
karena berlari begitu jauh. Ia mendekati kaum yang sedang mengerumuni para utusan itu. Wahai kaumku, serunya dengan suara lantang. Ikutilah para utusan itu. Mereka tidak meminta imbalan dari kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Yasin ayat 20-21. Namun kaum itu menoleh dengan tatapan penuh kemarahan. Siapa pemuda ini? Bagaimana mungkin ia berani berbicara seperti itu? Salah seorang dari mereka maju, mendorong pemuda itu dengan kasar. Diam kau Habib, kau hendak menjadi pembela mereka? Apa kau ingin mengikuti mereka meninggalkan agama nenek moyang kita? Habib tidak goyah. Ia menegakkan tubuhnya, menatap mereka dengan penuh keyakinan. Mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, kata Habib. Kepadanya lah aku akan kembali. Quran Surat Yasin ayat 22. Suasana begitu semakin panas. Beberapa orang mulai berteriak mencemoohnya. Habib, kami sudah cukup dengan para utusan itu. Kau tidak perlu menambah-nambahi, kata orang-orang. Tapi Habib tetap berbicara dengan suara yang lebih lantang. Jika aku menyembah selainnya, sungguh aku berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 24. Kaum itu semakin tidak tahan. Amarah mereka meledak-ledak. Seseorang berteriak, bunuh dia, dan seketika kerumunan itu berubah menjadi massa yang beringas. Beberapa orang menyeret Habib ke tanah, menendangnya dengan kasar. Naudzubillah. Darah mulai mengalir dari wajahnya, wajah Habib, tapi ia tetap tersenyum. Mereka meninjaunya, mereka meninjunya, memukulinya tanpa ampun. Tubuhnya yang lemah tak mampu melawan kekejaman mereka. Di sela napasnya yang tersengal, Habib tetap berusaha berbicara. Wahai kaumku, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalian sedang menolak rahmat dari Allah, namun mereka tidak mendengarkan. Sahabatku, dengan penuh kebencian mereka menghabisi pemuda itu, meninggalkannya bersimpah darah di tanah kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di akhirat saat ruhnya dicabut, Habib bin Najjar merasa ketenangan yang luar biasa. Ia melihat dirinya berada di tempat yang sangat indah, jauh dari penderitaan dunia. Tiba-tiba sebuah suara lembut menyapanya. Masuklah ke dalam surga. Quran Surat Yasin 26. Habib tersenyum. Pasti suaranya malaikat. Semua rasa sakit yang ia alami lenyap dalam sekejap. Ia sekarang berada dalam kebahagiaan abadi. Tapi ada suatu hal yang mengganjal hatinya. Sahabatku, ia masih memikirkan kaumnya. Ia berharap mereka menyadari kesalahan mereka. Dengan hati penuh kasih, ia berkata, alangkah baiknya jika kaumku mengetahui apa yang telah diberikan Tuhanku kepadaku. Dan bagaimana dia telah menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Masya Allah, sahabat. Quran Surat Yasin ayat 27. Namun kaumnya tidak pernah mengetahui kebenaran itu. Mereka tetap dalam kesesatan, dalam amarah dan kesombongan mereka. Hingga akhirnya adab Allah pun datang menghancurkan mereka dalam sekejap sebagai balasan atas kedurhakaan mereka. Sahabatku, kemudian Habib bin Najjar, seorang pemuda yang luar biasa, telah memenangkan perjuangannya. Ia mungkin telah gugur di dunia, tapi ia mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di sisi Tuhannya. Ia menjadi simbol keberanian, keyakinan, dan pengorbanan dalam memperjuangkan kebenaran. Meskipun harus menghadapi kaumnya sendiri. Sahabatku, pelajaran dari kisah ini adalah pelajaran besar bagi kita semua. Habib bin Najjar mengajarkan bahwa membela kebenaran tidak selalu mudah. Terkadang itu berarti menghadapi penghinaan, kekerasan, bahkan kematian. Na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Tapi bagi mereka yang teguh dalam iman, balasannya tidak lain adalah kemuliaan di sisi Allah. Semoga kita semua memiliki keberanian seperti Habib bin Najjar, tetap teguh dalam keimanan dan tidak takut untuk berdiri membela kebenaran. Meskipun dunia menentang kita, akhirnya wallahu alam bissawab. Baik sahabatku, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita pemuda pemberani dan kaum yang mendustakan kebenaran ini? Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa tentang hal sama seperti ini?
Atau mungkin ada pengalaman lain yang ingin sahabat bagikan? Tulis di kolom komentar ya. Silakan ambil hikmah dari cerita ini bahwa Habib bin Najjar, seorang pemuda yang luar biasa, telah memenangkan perjuangannya adalah kehendak Allah Ta'ala semata untuk menguji dan menaikkan iman kita semuanya. Karena pada akhirnya hanya Allah lah tempat kita kembali. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, rezeki, umur panjang, dan anak soleh dan solehah untuk kita semuanya. Jangan lupa ikuti terus kami agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan keberkahan selanjutnya. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah. Namun, keberanian untuk tetap menyuarakan adalah tanda keteguhan iman. Seperti Habib bin Najjar. Mari kita menjadi pribadi yang tidak takut berdiri di pihak yang benar. Walau dunia mungkin mencemooh kita. Kalau menurut sahabat, bagaimana sih cara kita menjaga keberanian dalam membela kebenaran di zaman sekarang ini? Yang pernahkah sahabat merasa sendiri saat memperjuangkan sesuatu yang benar-benar itu suatu kebenaran? Yuk ceritakan di kolom komentar ya. Kita belajar bersama saling menguatkan. Dan semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan lupa ikuti kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.